Perjuangan Senopati merebut kekuasaan. Ekspedisi ke Mojokerto. Setelah pengangkatan Senopati sebagai Panembahan, Babat Tanah Jawi menceritakan sebagai berikut. Melalui seorang utusan, Senopati mengirimkan sepucuk surat ke Giri untuk mendapatkan kepastian tentang ramalan yang dulu pernah disampaikan kepada Sultan Pajang. Sunan Giri menerima surat itu di muka umum dan mengundang Senopati untuk memperoleh keyakinan sendiri tentang ketepatan ramalannya dengan cara menyerang Jawa Timur. Setelah itu ramalan diberikan dan kesimpulannya berbunyi, Gusti menjadi Abdi, Abdi menjadi Gusti. Buktinya sudah ada di Pajang dan Mataram. Senopati menerima undangan itu dan memutuskan menurut contoh Sultan Pajang, berangkat pada bulan Muharram. Pamannya Adipati Mandaraka akan membawa para adipati dari Pati, Demak, dan Grobogan ke arah timur, sehingga mereka tidak perlu berkumpul di Pajang. Demikianlah bala tentara itu sampai di Capan Mojokerto. Di sana muncul pula pasukan Jawa Timur yang dipimpin oleh Pangeran Surabaya, yang merasa khawatir bahwa Senopati bertujuan menaklukkan semua kerajaan di Jawa Timur. Yang turut serta ialah para bupati dari Jawa Timur dan Madura, sebuah barisan yang beraneka ragam. Tetapi di Capan juga tiba seorang utusan dari Giri yang mengumpulkan para pemimpin dan priai itu di kubunya kepada Senopati dan Pangeran Surabaya, yaitu para anak didik Sunan Giri. Oleh utusan itu dibacakan surat Sunan Giri yang berisi larangan berperang, guna mencegah pertumpahan darah dan menyelamatkan rakyat kecil. Kemudian disampaikan sebuah teka-teki. Pilihlah sekarang, isinya atau kulitnya. Pangeran Surabaya memilih isinya dan Senopati memperoleh kulitnya. Sunan Giri menyatakan kepada utusan setelah ia pulang, kulit itu adalah tanahnya, isinya adalah orang-orangnya. Apabila orang-orang itu tidak patuh pada pemilik tanah, maka mereka itu akan diusir. Senopati memang telah memilih yang terbaik. Serat Kanda tidak memperlihatkan perbedaan penting melalui utusannya, Mantri Pengalasan. Senopati secara tertulis memohon penegasan Sunan Giri atas pengangkatannya sebagai Panembahan dan segera memperolehnya. Setelah itu diputuskan untuk menaklukkan ujung timur Jawa dengan mengirimkan pasukan sebanyak 6.000 orang. Berikut juga pamannya. Tetapi untuk melawan Pangeran Surabaya mengumpulkan lebih kurang 40.000 orang yang berasal dari bupati-bupati dan sekitarnya, dan terlebih dahulu mengirimkan berita tentang ekspedisi yang akan dilakukannya itu kepada Sunan Giri. Kubu kedua pasukan berhadapan. Tidak lama kemudian 10 santri dari Sunan Giri melalui garis depan datang membawa surat balasan dari Sunan. Setelah itu 2 orang santri mengundang kedua belah pihak agar berkumpul di antara kedua kubu. Di bawah payung kuning surat itu dibuka dan dibaca. Isinya menganjurkan perdamaian. Teka-tekinya berbunyi, manakah di antara 2 hal ini ingin kalian nikmati? Pertama-tama buah hasil masa kini, ataukah apa yang akan dihasilkan oleh Jawa di masa mendatang? Senopati tentunya memilih masa depan. Setelah itu kedua belah pihak menjadi rukun kembali dan berpisah dalam suasana persahabatan. Kepada ke-40 santri yang telah kembali itu, Sunan menegaskan bahwa Senopati telah mengambil pilihan yang tepat. Jadi isi Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda sesuai pada pokoknya. Sejarah tersebut amat menarik perhatian karena 2 hal. Pertama,
Rohaniawan pertama yang dihubungi Senopati untuk pengukuhan kedudukannya yang baru jalan Raja Pendeta Giri yang jauh tempat tinggalnya. Jadi bukan rohaniawan terkenal di sekitarnya, atau yang di Kudus, ataupun Adilangu. Yang pamornya mungkin tidak begitu bercahaya seperti Giri. Sunan Giri memberikan restunya bagi pengangkatan Senopati sebagai panembahan, dan dengan demikian memaklumi kemunduran Pajang. Kedua, panembahan Senopati berhasil mengajak sebagian besar Jawa Tengah dari selatan sampai dengan utara mengikuti dia, jadi yang termasuk di dalamnya bukan hanya daerah Mataram dan yang terletak di sebelah baratnya, tetapi juga daerah-daerah yang kedudukannya baru saja terikat dengan Mataram, seperti Pajang. Bahkan dengan Pati pun diadakan hubungan kembali. Orang yang dapat mengajak para pembesar di sebelah utara Pegunungan Kendeng untuk bekerja sama dengan Mataram dan bergerak ke arah timur ialah Adipati Mandaraka, yang tua dan sudah terkenal karena kebijaksanaannya itu. Jawa Timur yang merupakan tujuan ekspedisi itu telah melepas dari Jawa Tengah sebelum peristiwa Pajang, dan sekiranya bukan sebelumnya tentu sebagai akibat peristiwa itu. Jadi Jawa Timur menolak perintah-perintah dari Pajang ataupun Mataram, dan sudah barang tentu Senopati bertujuan agar rakyat Jawa Timur patuh kembali seperti kepatuhannya kepada Pajang dulu. Mungkin dengan dukungan kewibawaan Sunan Giri ia mengharap dapat mencapai tujuan ini dengan satu kali ekspedisi saja. Apabila yang dibayangkan ia benar-benar keliru, para Bupati Jawa Timur di bawah pimpinan Pangeran Surabaya sudah dalam keadaan waspada dan berhasil menghentikan serangan Mataram di Lembah Brantas dekat Mojokerto, tidak jauh dari Majapahit yang bersejarah itu. Serangan pertama Mataram dilakukan dengan semangat yang meluap-luap terhadap bagian timur Jawa mengalami kegagalan. Tidak masuk akal bahwa Senopati dengan sekutunya dapat menembus sampai Mojokerto, jikalau Madiun sebagai daerah musuh masih harus dilaluinya. Pada saat itu Madiun belum melepaskan dirinya dari Jawa Tengah. Madiun belum juga terdapat di antara para sekutu Pangeran Surabaya, dan baru pada tahun berikutnya membelot dari Ikatan Mataram dan bergabung dengan Pangeran Surabaya. Adapun mengenai tahun kejadiannya yang paling mudah dapat diterima ialah bahwa ekspedisi ke Mojokerto ini terdapat pada tahun setelah kekalahan Adipati Demak. Jadi pada tahun 1589, yakni sebelum pertempuran di Madiun yang harus ditempatkan pada tahun 1590. Yang aneh ialah berita dalam Serat Kanda mengenai meninggalnya Sunan Giri tidak lama kemudian, beberapa bulan setelah memberikan ramalannya kepada Senopati. Pengganti Sunan Parapen ini hanya memegang gelar Panembahan karena kewibawaannya tidak begitu besar lagi seperti semula. Karena itu Pangeran Surabaya mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk berbuat sekehendaknya, yang antara lain terwujud dalam pemungutan pajak. Dalam hal ini yang merupakan kesulitan bahwa Wisselis menentukan meninggalnya Sunan Giri terakhir pada tahun 1587. Sedangkan kami berpendapat peristiwa di Mojokerto terjadi pada tahun 1589. Sementara itu kami tetap berpegang kepada tahun 1589. Karena sumber Wisselis tampak gelap. Tetapi perbedaan waktu itu tidak terlalu besar, sehingga tidak usah menggelisahkan kita. Menurut Wisselis, pengganti Sunan Parapen Panembahan Kawis Gua
memerintah pada tahun 1587 sampai 1614. Heckman berpendapat bahwa merosotnya pengaruh Giri disebabkan oleh Sultan Pajang. Hal ini sulit diperiksa. Pembelotan dan perebutan Madiun. Setelah ekspedisi Mataram ke Mojokerto yang gagal itu, Madiun melakukan pembelotan. Babat Tanah Jawi memberitakan hal ini. Pangeran Surabaya mengirimkan seorang utusan mengangkat seorang bupati di Warung Blora. Karena tanah itu milik Senopati, maka ia harus tunduk dan patuh. Jika tidak, ia tidak akan boleh memasuki daerah itu. Lalu bupati itu takluk, juga daerah sekitarnya. Mereka yang melawan ditumpas. Ketika itu Madiun bergabung dengan bupati-bupati di sebelah timur. Serat Kanda tidak memberitakan sesuatu tentang Warung, hanya mengatakan bahwa Senopati sesuai dengan keputusan Sunan Giri tidak menuntut pajak untuk tahun yang pertama, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya. Pembelotan di Madiun disebabkan katanya oleh rasa iri hati bupatinya, putra bungsu Sultan Trenggono. Sebelum mengadakan serangan terhadap Mataram, ia bersekutu dengan Ponorogo dan secara tertulis meminta bantuan dari pihak Jawa Timur. Meskipun mereka sudah damai, kedua belah pihak masih ingin berperang. Senopati gandrung akan kekuasaan tertinggi yang telah diramalkan itu, yang berarti juga atas Pajang. Lawan-lawannya ingin menghancurkan kekuasaan pendatang baru itu, seperti hendak memadamkan percikan api dengan siraman air. Warung merupakan titik strategis yang penting, sebagai pos terdepan yang menghadapi Surabaya. Warung juga mengancam Pati dan Madiun. Oleh sebab apa Senopati merasakan dirinya mempunyai hak atas daerah ini tidak diberitakan. Mungkin karena bertetangga dengan Pati dan Selo. Apakah Madiun merasa dirinya terancam setelah Senopati menaklukkan Warung? Tentu terdapat lebih banyak faktor lagi yang menjauhkan dari tokoh yang baru ini. Panembahan Madiun ialah putra bungsu Sultan Trenggono dari Demak. Karenanya dinamakan Pangeran Timur. Setelah ayahnya meninggal, ia diambil oleh Raja Pajang dan dibesarkan di istananya. Mungkin ia masih di sana ketika Arya Penangsang menyuruh agar walinya dibunuh. Yang jika pembunuhan itu berhasil, nyawanya pun akan terenggut pula. Kemudian ia diangkat oleh Sultan Pajang menjadi penguasa Madiun. Mungkin ketika itu ia mendapat gelar Panembahan Madiun atau Panembahan Emas ing Madiun. Ia kawin dengan anak perempuan Pangeran Adipati Sabrang Kulon ing Demak dan memperoleh 24 orang anak. Bapak mertuanya disebutkan sebagai putra Raja pertama Demak dan meninggal sewaktu ayahnya masih hidup. Banyak di antara anak-anaknya mengadakan perkawinan dengan keluarga yang terkenal, sehingga Panembahan Madiun tentulah termasuk pembesar yang sangat dihormati. Bangsawan ini tentu cemas melihat perkembangan Senopati dengan merugikan dua kerajaan yaitu Demak dan Pajang. Perebutan Warung oleh Mataram mungkin dipandang sebagai tindakan yang telah melampaui batas kesabaran Panembahan Madiun. Dengan pembelotan Madiun, maka daerah musuh Senopati meluas sampai berbatasan dengan Pajang, sehingga kekuasaannya secara langsung terancam bahaya. Bahaya ini pun bertambah semakin besar ketika musuh-musuhnya memakai Madiun sebagai titik tolak serangan terhadap Mataram. Mengenai hal ini, Bapak Tanah Jawi memberitakan dengan sangat panjang lebar. Para sekutu mengumpulkan tentara yang sangat besar di Madiun.
Senopati yang diberitahu oleh seorang mata-mata mempersiapkan tentaranya dan berangkat ke tepat pada bulan Muharram. Di Kalidadung sebelah barat Madiun mereka berkemah. Dari kota hanya terpisah oleh sungai itu. Setelah melihat bahwa pasukan musuh jauh lebih besar daripada jumlah mereka, Senopati bersamaan pamannya membincangkan sebuah siasat perang. Adisara, seorang abdi yang sangat cantik, akan pura-pura menyampaikan berita penyerahan Senopati dengan harapan bahwa Panembahan Madiun akan membubarkan tentaranya. 40 orang Jayataka memikul tandu mewah yang menumpang wanita itu. Tidak ada seorang pun yang mengganggunya ketika ia dengan pakaian yang indah dan mempesona melalui garis depan, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kedatangannya. Wanita itu muncul di depan Panembahan Madiun yang melihatnya dengan sangat terkejut. Setelah surat dibacanya, ia menerima penyerahan Senopati. Bupati-bupati yang hadir disuruhnya kembali pulang. Adisara setelah itu memohon air suci Panembahan Madiun untuk air minum gustinya, dan itu pun didapatkannya. Penguasa Madiun yang sangat gembira itu menerima Senopati sebagai putranya. Menurut Serat Kanda, Pangeran Surabaya bersama 70.000 orang bergerak maju dan berkemah di sebelah timur sungai. Senopati hanya dapat mengumpulkan 8.000 orang dan mengambil posisi di sebelah barat sungai. Juga pengiriman seorang wanita yang pandai berbicara tetapi namanya tidak disebut, dapat menimbulkan perubahan sikap Panembahan Madiun yang kemudian membubarkan tentaranya. Penggunaan wanita dalam politik sama sekali bukan soal yang tidak biasa pada orang Jawa. Bahwa Senopati sebagai pihak yang lemah menggunakan tipu daya dapat dimengerti. Seperti biasanya, Bapak Tanah Jawi memberikan gambaran yang lebih banyak warnanya. Misalnya memuat anekdot tentang air suci yang tidak ada pada tulisan-tulisan lain. Bapak Tanah Jawi memberikan selingan pendek, yakni kunjungan Senopati pada Sunan Kalijaga di Adilangu untuk memperoleh baju Kiai Gundil atau Antakusuma, sebuah azimat kekebalan dalam pertempuran. Karena benda ini merupakan salah satu dari 4 pusaka kerajaan besar, dapat disimpulkan dari kisah sisipan yang tidak termuat dalam Serat Kanda ini betapa besar arti yang diberikan kepada orang peristiwa-peristiwa mendatang. Kunjungan pada Sunan Kalijaga sekitar waktu itu kurang masuk akal, karena kira-kira pada saat itu Sunan tersebut mungkin sudah meninggal. Tetapi kita pun tahu betapa besar kecintaan Bapak Tanah Jawi kepada tokoh ini, yang dikisahkannya berperan di tempat ia tidak mungkin berperan. Mengenai pertempuran di Madiun, Bapak Tanah Jawi memberikan kisah sebagai berikut. Keesokan harinya Senopati melihat sebagian musuh pulang dan yang tinggal rupanya dalam keadaan kurang waspada. Ia memerintahkan untuk melakukan serangan dari 3 arah sebelum fajar. Senopati dengan baju Kiai Gundil di atas kuda Puspa Kencana turut serta dalam pertempuran yang seru itu. Kudanya terbunuh menjelang pukul 9, tetapi masih terus berlari sampai pukul 12. Semenjak itu tidak ada seorang pun keturunan Senopati yang boleh naik kuda pewarna kemerahan. Setelah itu Senopati memutuskan memasuki keraton. Penulis Serat Kanda mungkin seorang militer. Demikianlah pada umumnya yang memberikan gambaran lebih panjang tentang kejadian perang. Pertama-tama Senopati menyerang pasukan Ponorogo yang sambil memaki-maki pasukan Madiun yang telah meninggalkan mereka begitu saja terpaksa melarikan diri. Pada hari berikutnya terjadi pertempuran melawan Pangeran Surabaya dan pengikutnya. Mereka itu menyeberang sungai. Tempat pasukan Senopati sudah menunggunya dalam posisi yang baik.
Pangeran Mangkubumi di sayap kiri, Pangeran Singosari dengan pasukan Demak di sayap kanan, Adipati Mandaraka dengan para adipati dari Pati dan Pajang di tengah. Senopati memerintahkan pasukan tengah menunggu, sedangkan sayap kiri dan sayap kanan bergerak maju. Ia sendiri dengan 100 pasukan berkuda menyerang musuh yang bergerak maju dari belakang. Dengan siasat itu seluruh tentara Jawa Timur dimusnahkan. Setelah itu orang-orang Mataram menjara-jara dan bergerak maju menuju keraton. Laporan Serat Kanda tampaknya lebih baik daripada kisah Babat Tanah Jawi yang sepertinya dongeng 1001 malam itu. Larangan bagi keturunan Senopati untuk naik kuda yang berwarna kemerahan mengingatkan orang kepada larangan sudah terlebih dahulu terdapat dalam Babat Tanah Jawi. Setelah kemenangannya dengan keris tombak ini, Senopati pun masih berhasil mencapai kemenangan lagi di medan asmara. Babat yang memang gemar akan anekdot itu bercerita sebagai berikut. Panembahan Madiun terkejut sekali tentang kekalahan pasukannya dan berkata, "Saya tidak mengira bahwa beginilah maksud Senopati. Ia memang dapat dinamakan Marawisa, bagai madu di luar, tetapi racun di dalam bisa." Setelah itu, ia bersama pengikutnya berangkat ke Wirasaba dan meninggalkan putrinya Retna Jamila yang bersenjatakan keris Gumarang. Setelah beberapa lama pingsan, putri itu siuman kembali dan berdandan seperti satria, bersenjatakan keris, pistol, dan tombak. Dengan senjata itulah ia menunggu kedatangan Senopati dalam keraton. Senopati ternyata kebal terhadap senjata-senjata itu, bahkan juga terhadap pisau cukur. Akhirnya putri itu dapat dirangkul Senopati dan dijadikan istrinya. Serat Kanda masih mendapatkan keterangan perang antara sang perawan dan Senopati itu berlangsung selama 24 jam. Kisah penuh romantika ini mempunyai arti yang besar bagi orang Jawa. Dengan perkawinan ini, tokoh baru Senopati terangkat ke kalangan bangsawan tingkat teratas. Putri yang direbutnya itu ialah cucu Trenggono, raja terakhir Demak yang mandiri. Dewasa ini di Surakarta dan Yogyakarta masih terdapat tarian yang melambangkan perang antara Senopati dan Retno Jumilah, yang mungkin memberi ilham pula kepada para penulis Babat Tanah Jawi. Pistol yang di tangan perawan cantik itu satu jenis senjata asing, menimbulkan dugaan bahwa pasti ada pengenalan terhadap suasana Eropa. Pikiran Panembahan Madiun tentang musuhnya Senopati rupanya tidak jauh dari kebenaran. Perkawinan Senopati dengan Putri Madiun menimbulkan akibat yang buruk dalam hubungan dengan sekutunya di utara. Babat Tanah Jawi berkisah, ketika Adipati mendengar perkawinan itu ia sangat cemas. Ia meminta izin pulang dengan alasan daerahnya dalam bahaya. Senopati menahannya, tetapi sia-sia. Senopati merasa khawatir bahwa Adipati-Pati akan membelot, lalu menyampaikan kekhawatirannya itu kepada pamannya, Adipati Mandaraka. Akibat pemberitahuan itu juga merasa cemas. Dalam Serat Kanda ceritanya sedikit berlainan. Pada hari persis dagangan agung setelah perkawinan itu, Adipati putra Ki Panjawi berangkat pulang tanpa berpamitan. Jengkel karena perkawinan itu diadakan dalam masa terjadinya banyak pertumpahan darah. Senopati sambil menduga-duga alasan itu membiarkannya pergi. Adipati sebagaimana telah disebut di atas, ialah putra teman seperjuangan Ki Gede Pamanahan, Ki Panjawi, dan sering disebut sebagai Adipati Pragola. Dengan demikian ayahnya pasti telah meninggal. Alasan-alasannya yang menyebabkan perpecahan dengan Senopati tampaknya kurang. Rupanya ia takut akan kekuasaan Senopati yang setelah kemenangannya di Madiun berkembang melalui batas.
Atau mungkin ia menduga bahwa saudara perempuannya yang kawin dengan Senopati tergeser ke belakang sebagai akibat perkawinannya dengan Putri Madiun itu. Perpecahan dengan Pati ini tidak pernah pulih kembali sepenuhnya dan menyebabkan 2 kali pemberontakan yang hebat. Pemberontakan yang terakhir itu menyebabkan Pati menjadi reruntuhan. Tahun yang sama-sama diberikan oleh Babad Sangkala, Babad Momana, dan karya Raffles. Chronological Table untuk peristiwa itu ialah di tahun 1513 Jawa, jadi sama dengan 1591 Masehi. Tetapi karena kronik-kronik itu semula memberitakan suatu fakta yang sudah pasti telah terjadi, yakni aksi di Kediri pada tahun 1512 Jawa atau 1590 Masehi, maka kedua tahun itu mungkin sekali bertukar. Jadi untuk perang di Madiun kita memperoleh tahun 1590 Masehi. Untuk bentrokan-bentrokan senjata di Kediri 1591 Masehi. Kemudian ada manfaatnya meneliti nasib lebih lanjut orang-orang Madiun itu. Dari 24 anak Panembahan Madiun, Babad Tanah Jawi hanya menyebutkan 2 orang, yakni Retno Jumila yang sudah disebut itu, dan Mas Lontang yang kemudian menjadi Bupati Japan. Retno Jumila kawin dengan Senopati dan bergelar Raden Ayu Jumila. 3 orang putra dilahirkannya, Raden Mas Julik, Raden Bagus yang kemudian dinamakan Raden Adipati Jumina dan akhirnya diangkat sebagai Panembahan, dan Raden Mas Kaniten kemudian menjadi Pangeran Adipati Martalaya ing Madiun. Putra yang kedua kita kenal dari sumber Belanda sebagai Pangeran Adipati Jumina, dan mungkin sama dengan Kiai Adipati Madiun yang sudah disebut di tempat lain. Ia turut serta dengan pengepungan kedua atas Batavia pada tahun 1629. Mungkin ia dan keturunannya memerintah Madiun kembali sebagai penghubung yang cocok antara Kerajaan Mataram dan Kerajaan Madiun, karena ia putra Senopati dan cucu penguasa terakhir yang mandiri atas Madiun. Matinya seorang Adipati Madiun pada tahun 1669 dalam keadaan yang menyedihkan disebut dalam Babad Sangkala. Dan 3 tahun kemudian ternyata kedudukan itu lowong karena adanya pertimbangan untuk mengangkat seorang bernama Kiai Wiratmaka dari Jepara di sana. Di samping itu masih disebutkan juga sebagai Bupati Madiun seorang putra kakak Senopati, Pangeran Mangkubumi bernama Bagus Petak. Yang paling mudah dapat diterima ialah bahwa Senopati pertama-tama mengangkat kemenakannya Bagus Petak atas Madiun, dan baru kemudian menyuruh putranya sendiri Raden Adipati Jumina setelah cukup dewasa menggantikan kemenakannya itu di Madiun. Perang dengan Pasuruan. Setelah Madiun jatuh menyusul suatu episode yang biasanya dibesar-besarkan, yaitu perang dengan Pasuruan. Babad Tanah Jawi mengisahkan sebagai berikut. Adipati Pasuruan tahu bahwa akan datang serangan dari Senopati. Ia memutuskan hendak menyerang, dan untuk itu disediakan upeti. Tetapi bawahannya Bupati Kaniten berniat mengadakan perang tanding dengan Senopati. Niatnya itu kemudian mendapat persetujuan. Mendengar berita itu, Senopati berangkat dari pesanggerahannya untuk menghadapinya. Dengan naik kuda dan berpakaian biru tua bersama 40 orang prajurit Numbak Cemeng yang juga berpakaian biru tua, ia pura-pura berlaku hanya sebagai pemimpin pasukan menombak itu. Pertarungan itu pun dimulai, disaksikan oleh para pengiring yang bersorak-sorai. Setelah berdoa kepada Allah, Senopati dapat melukai lutut musuhnya sehingga terlempar dari pelana dan jatuh pingsan. Ki Kaniten kemudian dinaikkan di atas seekor kuda betina yang pincang tanpa pelana, dengan tambang tebal sebagai kekang.
dan dikirimkan kembali kepada gustinya di Pasuruan, diantar oleh 40 prajurit Numbak Cemeng. Korban itu memberitahu gustinya siapa yang mengalahkannya, kemudian berkata, "Jika semula saya tahu bahwa yang bertarung dengan saya itu Senopati, saya tidak akan berani pulang kembali. Lebih baik mati saja." Adipati Pasuruan yang marah segera memerintahkan agar Ki Kaniten dipenggal kepalanya. Tetapi kapak pemenggal patah. Cairan timah segera dituangkan ke dalam tenggorokannya sehingga mati. Adipati kemudian memberi hadiah kepada 40 orang prajurit Senopati itu dan mengirimkan seorang utusan yang membawa upeti untuk Senopati sebagai tanda takluk dan penyerahan kerajaan Pasuruan. Senopati merasa sangat gembira dan berkata kepada utusan tersebut, "Sampaikanlah bahwa saya segera kembali ke Mataram dan bahwa gustimu tetap mengepalai daerahnya. Tetapi apabila ada perintah mengenai bupati-bupati Jawa Timur, hendaklah perintah itu dipatuhinya." Setelah itu Senopati kembali ke Mataram. Penyimpangan dalam Serat Kanda sebagai berikut. Adipati Kaniten menyarankan kepada gustinya supaya menyerang Senopati dengan 2000 orang prajurit. Senopati bergerak dari Madiun untuk menghadapi orang-orang Pasuruan itu. Pertama-tama terjadi pertempuran biasa yang membuat orang-orang Mataram kehilangan keberanian. Keesokan harinya terjadi perang tanding antara Senopati dan Ki Kaniten. Kuda Senopati terluka kepalanya dan lari entah kemana. Tentara Pasuruan bersorak-sorai ketika Senopati datang kembali. Dengan tombak Kiai Pleret, Senopati berhasil melukai Kaniten pada paha kaki kirinya. Kaniten jatuh ke tanah dan meminta agar ditusuk sampai mati. Senopati menyuruh prajurit-prajuritnya agar menundukkan Kaniten di atas seekor kuda betina dan selanjutnya diantarkan kembali ke Pasuruan oleh 40 orang. Penutupnya tidak begitu menyimpang. Upeti kepada Senopati berupa beras, kijang, kerbau, dan sapi, disertai permintaan maaf. Babat Tanah Jawi lagi-lagi agak bersifat anekdot, sedangkan Serat Kanda lebih bersifat militer. Tetapi perbedaannya tidaklah besar. Pasuruan ketika itu dalam waktu singkat tentulah telah mengalami perkembangan yang besar. Petualangan Senopati ini biasanya sangat dibesar-besarkan seolah-olah Pasuruan ditaklukkan dengan digabung dalam kerajaan Mataram. Padahal kota Pasuruan tidak pernah diserang atau direbut. Kota itu mengirimkan beberapa upeti berupa ternak dan hasil bumi, dan Senopati merasa sangat puas karenanya. Oleh sebab itu tidaklah benar menganggap daerah ini sebagai pengikut Mataram yang tidak berdaya sama sekali. Justru pada tahun-tahun berikutnya Pasuruan dapat memperluas wilayahnya dengan mendesak tetangganya Blambangan. Ki Kaniten tentu merupakan tokoh yang menarik. Dalam Babat Memana tahun 1432 Jawa atau 1510 Masehi disebut dadosipun Bupati Kaniten. Dalam Babat Sangkala hanya ing Kaniten dan pada Raffles era Kaniten. Apabila keterangan-keterangan ini dipadukan, maka akan sampai pada awal suatu keturunan baru dan termasyhur yang menurunkan Ki Kaniten ini. Namun gambaran ini tidaklah begitu jelas. Kita heran membaca peperangan dengan Pasuruan, sementara Senopati masih belum mempunyai kekuasaan sedikitpun di Surabaya dan Kediri. Sebaliknya Babat Sangkala memberitakan bahwa pada tahun-tahun itu orang Pasuruan kadang-kadang bepergian sampai jauh dari kampung halamannya. Disebutkan pada tahun 1501 Jawa atau 1579 Masehi, Kediri hancur karena diserang oleh orang-orang Pasuruan yang datang berbondong-bondong.
kalau orang-orang ini lebih kurang 12 tahun sebelum terjadinya perang Kaniten Senopati sudah dapat merebut Kediri. Kita tidak perlu heran mengenai bentrokan antara Senopati dan pasukan yang berasal dari Pasuruan di suatu tempat di luar tembok Madiun. Mengenai saat terjadinya perang, menurut Serat Kanda mungkin tidak lama setelah menaklukkan Madiun. Setelah Senopati meninggalkan Madiun, kemudian berhadapan dengan Ki Kaniten. Babat Sangkala yang agak dapat dipercaya sependapat dengan ini dan menyebutkan pada tahun 1513 Jawa atau 1591 Masehi terjadi pertempuran di Kali Dadung, Madiun, dan Pasuruan. Babat Sangkala tentang angka tahun itu juga memberitakan perihal perampasan atas Cipang Duk Keboyong Cipang. Babat Memana tidak memberitakan kejadian seperti itu, tapi Raffles tentang angka tahun 1591 Masehi mencatat rakyat Cipang ditawan setelah pertempuran di Kali Dadung dan gerakan di Pasuruan dan Ponorogo. Ekmen memberitakan 2 tahun kemudian Cipang ada di bawah Mataram. Bahwa ada sesuatu yang terjadi Cipang dapat diduga dari tahun lain, yakni Babat Sangkala tahun 1598 Masehi. Kala ambangun kuto Cipang, tunggil warso pajang agilir nambat kanyeng Cipang. Yang berarti pada saat kota Cipang dibangun itulah rakyat pajang bergiliran wajib kerja di Cipang. Dan gelombang perampokan dan perampasan yang menjadi ciri khas masa setelah perebutan Madiun. Cipang mestinya juga menjadi korban gerombolan-gerombolan Mataram. Senopati di Barat. Bagaimana dan kapan kekuasaan Mataram ditegakkan di wilayah Barat? Tidaklah amat terang. Kita sudah melihat bahwa pemimpin-pemimpin rakyat begelen mantri-mantri pamajikan dalam perjalanan ke Pajang untuk menyampaikan sembah, mengakui Senopati sebagai gusti. Babat Tanah Jawi selanjutnya tidak memberi berita apapun mengenai daerah-daerah ini sampai pada peristiwa meninggalnya Mangkurat I Tegalwangi yang termasyhur itu. Karena kita harus mencari berita sumber-sumber lain. Pertama-tama tulisan Jacob Kapper, Verhaal van het Geslacht der Caribonsprecht, riwayat keluarga raja-raja Cirebon, dan seterusnya. Dalam tulisan itu diceritakan Pangeran Senopati ing Mataram hendak mengadu nasib menawan semua sultan yang di seluruhnya supaya dibunuh semua agar bisa menjadi dan tetap penguasa atas seluruh pantai timur Jawa. Itulah berbagai perang berdarah yang dilakukan Senopati ke arah utara dan khususnya ke arah timur. Tetapi setelah itu pandangannya dialihkan ke barat, karena tinggal gelar sultan saja yang belum dimilikinya, dan yang dicarinya dengan restu dan izin seluruh rakyat dan Sultan Cirebon. Untuk maksud itu ia mengirimkan utusan ke pihak penguasa Cirebon, disertai undangan agar datang ke Mataram dan memberikan gelar sultan, atau hal itu jika tidak mungkin memberikannya secara tertulis. Maka Panembahan Ratu Cirebon diberitakan telah berangkat ke Jawa Tengah, dan di sana memberikan gelar yang sangat megah kepada Senopati, Sultan Abdul Kahar bin Mataram. Tentang perjalanan ke Mataram dan pengangkatan sultan itu sumber Cirebon sajalah yang memuatnya. Senopati tidak pernah memperoleh gelar sultan, bahkan tidak dari Raja Cirebon. Tampaknya ada kekeliruan di sini mengenai perjalanan penguasa Cirebon ke Mataram pada tahun 1636. Ketika itu memang ada berita tentang pemberian gelar ratu kepada Sultan Agung yang ditolaknya. Selain itu, orang Cirebon tentunya berusaha memancarkan kebesaran Mataram dari kotanya.
Tetapi yang diberitakan selanjutnya rupanya bukan tanpa arti. Sultan Mataram karena ingin membalas budi mengirimkan sejumlah besar orang kepada Panembahan Cirebon untuk memenuhi keinginannya membangun kota. Dan ini pun terlaksana. Dengan lingkari tembok batu yang tebalnya luar biasa, sebagaimana yang masih dapat terlihat pada sisa peninggalannya. Selain itu disampaikan juga beberapa buah meriam. Tembok yang luar biasa itu masih ada pada tahun 1684 dan tentunya sudah berdiri sejak pada 1596 karena penulis berita tentang Scheepvaart atau pelayaran yang pertama orang Belanda ke Kepulauan Indonesia menulis tentang kota Cirebon yang sangat indah dan diperkuat dengan tembok tebal. Baik dalam berita tahun 1596 maupun 1684. Tebal tembok itulah yang menarik perhatian. Tembok itu mestinya sudah selesai dibangun sebelum tahun 1596. Kalau tidak mustahil berita tentangnya dapat sampai di telinga nakoda Hotman dan kelompoknya, karena mereka sendiri tidak singgah di Cirebon, sehingga pastilah hal itu diberitahukan oleh orang Portugis. Palencin yang juga menangkap berita tentang Cirebon sekalipun Senopati tertukar dengan Sultan Demak dan Sultan Pajang, memberitahukan sedikit tentang pembangunan tembok itu. Kira-kira 3 bulan setelah itu muncul utusan-utusan dari kedua sultan ini menghadap susunan Cirebon yang baru dengan membawa 5 atau 6 ribu orang pesisir dan memberikan perintah supaya membangun sebuah kota yang bertembok yang panjang dan lebarnya 800 padem dan tebal tembok itu 2 padem dan tingginya 3 padem. Sebaliknya Babat Cirebon memberitakan bahwa tembok itu dibangun oleh Sultan Demak dalam pupu. Kepada Wali Sunan Gunung Jati ditawarkan agar menjadi Patih Demak, tetapi ia menolaknya dan hanya menjadi pandita. Kini seluruh Jawa telah diislamkan. Raden Sepet, seorang tukang dari Majapahit, memerintahi Demak. Sultan Demak waktu itu masih belajar pada Sunan Gunung Jati, membangun untuknya kota Cirebon dan kedaton di sana dengan bantuan Raden seperti itu. Yang terpenting dalam berita ini kiranya bukanlah kegiatan Sultan Demak sebagai tokoh pembangunan, melainkan kisah tentang tradisi pembangunan yang berasal dari Majapahit yang dilanjutkan di Demak dan di Cirebon. Monumen-monumen yang masih ada membenarkan berita ini, sekalipun pengaruh Cina di Cirebon ketika itu kuat. Melihat jalan meluasnya kebudayaan, yakni dari timur ke barat, kiranya tidak mungkin bahwa Cirebon mendapat ilham untuk membangun tembok itu dari selatan. Lagi pula berdasarkan sejarah tutur Mataram, orang Cirebon tidak dapat menerima bahwa prakarsa untuk pembangunan tembok di Cirebon itu datang dari suatu daerah. Tempat sekian banyak karya bangunan penting dibangun atas dorongan orang asing. Yang jelas ialah bahwa menurut cerita tutur hubungan antara Mataram dan Cirebon adalah ramah. Hal ini tidak mudah dibantah. Rijklaw van Guns yang mengunjungi daerah itu 30 tahun sebelum Koper juga menerangkan bahwa sekitar tahun 1619 Raja Mataram setelah banyak pertumpahan darah tetapi menjadi pemenang dan berkuasa atas seluruh negara kecuali Jakarta, Bantam, Cirebon, dan Blambangan. Jadi Cirebon tidak ditaklukkan setelah sebuah pertempuran darah. Dengan negara Islam itu, Senopati bahkan memelihara hubungan yang luas dan damai, yang pada waktu akan meninggal.
menganjurkan pula kepada putranya karena orang Cirebon itu sudah menjadi Islam sehingga terlebih dahulu dan adalah seorang keramat. Memang di Cirebon masih berkuasa keturunan Sunan Gunung Jati yang keramat itu, yang dengan Mataram pada pertengahan abad ke-17 hidup bersahabat, sehingga nenek moyang mereka dapat dianggap guru oleh orang Mataram. Kemudian tiada pula perasaan balas dendam yang kuat pada orang Cirebon terhadap penguasa Mataram. Sekalipun persahabatan itu lama-kelamaan beralih menjadi penguasaan, dan raja-raja Cirebon terpaksa berpaling ke Mataram.